Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 9? Tetap semangat dan jangan kendur semangatnya, dan tetap senantiasa jaga kesehatan. Bersyukurlah kita hanya kepada Allah, berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pelajaran fikih kali ini di kelas 9 kita bahas tentang pengertian qiron. Pelajaran yang lalu di belakang kita sudah bahas tentang apa itu al-bai, jual beli, apa itu khiyar, dan sekarang kita bahas qiron. Ini adalah bagian muamalah, hubungan sesama manusia dalam hal ekonomi. Ya, qiron ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika pada waktu itu Rasulullah SAW berbisnis dengan melakukan perdagangan dari Mekah ke Syam, kemudian balik lagi dari Syam ke Mekah, melakukan ekspor impor lah kalau bahasa sekarang. Rasulullah pernah melakukan itu dengan yang kemudian jadi istrinya Siti Khadijah, dengan apa? Dengan proses yang namanya qiron, melakukan kerjasama, punya kemampuan berdagang tapi tidak memiliki modal. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, qiron berdasarkan tinjauan bahasa, qiron artinya meminjam atau memotong. Sedangkan berdasarkan istilah syara, qiron adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. Jadi qiron itu meminjamkan modal kepada seseorang karena orang tersebut tidak punya modal untuk dikembangkan, dan kemudian nanti keuntungannya akan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan. Nah, itu qiron, ya. Bagaimana hukum qiron? Hukum qiron adalah mubah atau boleh dengan syarat dilakukan dalam kerangka kebaikan. Ada orang punya kemampuan tapi tidak punya modal, kita bantu yang kita punya modal. Ajasnya apa? Kejujuran. Kemudian apa? Ajasnya firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam ismi perbuatan dosa, wal udwan dan permusuhan. Nah, hukumnya boleh sebagai bagian dari ajaran Islam yang kita harus tolong menolong, sehingga hal itu diterapkan dengan ajas kejujuran, maka akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menekankan pentingnya tolong menolong. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah selalu akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Apalagi di tengah situasi ekonomi seperti ini, marilah yang punya kemampuan memberikan pertolongan kepada yang tidak mampu. Dalam ekonomi artinya itu disebut qiron. Pengen usaha bengkel, dia punya kemampuan bengkel, kita berikan modal, nanti kita sepakati keuntungannya, apakah 70-30 atau 60-20, yang 20 lagi dijadikan apa? Modal bersama. Itu silahkan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Rukun dan syarat qiron. Qiron bisa terlaksana apabila memenuhi rukun dan syarat. Satu, ada penanam modal yang punya modal. Yang kedua, ada penerima modal. Yang ketiga, ada modalnya, ada usahanya. Kemudian keempat, ada pekerjaannya. Kemudian yang kelima, keuntungannya. Dan yang keenam, ijab qabul. Itu syarat dan rukun daripada qiron. Mengenai bentuk qiron ada dua model di masyarakat. Pertama, usaha sederhana, yaitu qiron dilaksanakan antar perorangan. Pemilik modal memberikan modal kepada orang lain untuk modal usaha. Contohnya Nabi pernah menjalankan modal dari Khadijah untuk perdagangan.
Atau usaha modern, kirot berbentuk penanaman saham pada perusahaan bank, muamalah yaitu BMT atau koperasi, kemudian dikembangkan secara bersama-sama. Nah, kirot sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin. Pasti apabila kirot ditetapkan dengan cara sesuai ketentuan syara, maka akan sangat memberikan membantu sebagian masyarakat miskin yang potensial. Mereka akan terbantu karena mendapatkan kucuran dana. Tapi sekali lagi, ajasnya harus kejujuran, kemudian kebersamaan untuk sama-sama maju. Tidak ada alasan untuk tidak ada sikap kejujuran. Kata Rasulullah, "Ma min muslimin yukridu musliman qardon marrataini illa kana kasodaqatiha marratan." Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dengan 2 kali pinjaman kecuali perbuatan seperti sedekah. Jadi kita minjem 2 kali, orang minjem 2 kali, kita pinjemin dipulangin, minjem lagi, kita pulangin lagi. Itu sama saja 1 kali sedekah. Yang perlu perhatikan dalam kirot, pemilik atau penanam modal harus saling percaya. Itu saling percaya penting antara pemilik dan penanam modal, pemilik modal, penanam modal, atau dengan yang diberi modal harus saling percaya. Tidak boleh ada kecurigaan, ya. Tidak boleh ada curiga di antara kita. Penanam modal harus berusaha secara hati-hati dan benar mengelola modal yang diberikan. Jangan modal yang diberikan dipakai jalan-jalan. Modal yang diberikan dipakai bikin rumah. Modal yang diberikan dipakai untuk beri harta benda yang tak berguna. Nah, itu namanya menyalahi amanat, nggak boleh. Kemudian perjanjian antar pemilik modal penerima modal harus dibuat dengan jelas dan tertulis. Bahkan perlu adanya saksi, karena memberikan modal kan memberikan aset berharga kepada orang lain untuk dikembangkan, bukan untuk dihabiskan. Nah, itulah kirot, kerjasama dalam bidang ekonomi antara pemilik modal dengan yang punya kemampuan untuk dikembangkan bersama-sama. Ini kalau diterapkan dan di tengah situasi seperti ini, bagus sekali dipraktekkan dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan kita di masa yang akan datang, kalian semua jadi orang-orang sukses sehingga bisa membantu antar yang lain. Ya, kita lihat di halaman 42 ada soal 5 pertanyaan. Apakah manfaat dari kirot? 2. Apakah yang dimaksud dengan kirot? 3. Sebutkan bentuk-bentuk kirot. 4. Jelaskan manfaat dari kirot. 5. Jelaskan pembagian kirot yang benar. Silahkan dijawab, soalnya ditulis, kemudian dijawab secara berurutan di kertas lembar, kirimkan ke sekolah, sambil jangan lupa bayar SPP, jangan sampai nunggak dan terus banyak sehingga memberatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.